Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih banyak kepada kalian semua sudah mau meluangkan waktunya untuk melakukan bimbingan kelompok pada pagi hari ini. Alangkah baiknya sebelum kita memulai kegiatan, kita berdoa dulu agar kegiatan kita ini dapat berjalan dengan lancar dan baik. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke teman-teman, di sini apakah sudah ada yang pernah mengikuti bimbingan kelompok sebelumnya? Belum. Jadi ibu jelasin dulu ya bimbingan kelompok itu apa. Bimbingan kelompok itu adalah salah satu jenis layanan dari bimbingan dan konseling yang dimana bimbingan kelompok ini memberikan layanan kepada sejumlah orang dengan memanfaatkan dinamika kelompok untuk memperoleh suatu informasi dan pemahaman baru terkait topik yang akan nantinya kita bahas. Lalu tata cara pelaksanaan ini yaitu biasanya bimbingan kelompok ini terdiri dari 8 sampai 12 orang, yang dimana saya sebagai pemimpin kelompok dan kalian sebagai anggota kelompok duduk melingkar atau berhadapan-hadapan yang bertujuan agar nanti ketika temannya ada yang ingin menyampaikan pendapat, kalian bisa melihatnya dan bisa dengan memperhatikannya. Kemudian dalam bimbingan kelompok ini ada beberapa hal yang harus kalian perhatikan ya. Apabila nanti dalam kegiatan ini ada hal-hal atau kalian menyuarakan pendapatnya yang sekiranya bersifat sensitif atau pribadi, dimohon untuk merahasiakannya ya. Jangan sampai terdengar oleh pihak luar. Lalu selanjutnya ketika kalian ada yang ingin menyampaikan pendapat, sampaikanlah dengan terbuka, dengan sukarela. Lalu angkat tangan terlebih dahulu, baru menyampaikannya, dan sampaikanlah dengan bahasa yang baik dan sopan. Oke, apakah sudah dapat dipahami anak-anak? Sudah. Oke, sudah baik. Sebelum kita lanjut ke tahap intinya, kan kita belum perkenalan nih. Nah, saya juga belum tahu nama kalian. Jadi saya mau kalian memperkenalkan nama kalian, tapi dengan games. Gamesnya itu rangkai nama. Jadi nanti nama, misalkan orang pertama menyebutkan namanya, lalu orang kedua menyebutkan nama orang pertama, dan orang ketiga menyebutkan nama orang pertama, kedua baru namanya dia. Apakah paham? Oke. Mau dimulai dari yang mana dulu? Kanan atau kiri? Kiri. Kanan saya dulu ya. Oke. Boleh disebutkan namanya? Nama saya Cika. Nama saya Carita. Perkenalkan berdiri ya. Perkenalkan kita bagi kita nama saya Carita. Perkenalkan nama saya Cika Carita Aulia. Perkenalkan nama saya Cika Carita Aulringo. Perkenalkan nama saya Cika Carlita Aulia dan Ringo dan Raffi. Perkenalkan nama saya Cika Carita Aulia Ringo Raffi dan Batis. Perkenalkan nama saya Cika Carita Aulia Raffi Batis dan Adiesa. Perkenalkan nama saya Cika Carita Aulia Ringo Raffi Bilbakis dan Nadia, nama saya Dania. Oke. Yang di sini ada Cika Carita Aulia Ringo Raffi Balkis, Adisa sama Gania. Oke, boleh tepuk tangan dulu anak-anak. Oke, ibu menekankan sekali lagi ya. Nah, di tahap bimbingan kelompok ini, nanti kalian ketika ingin menyampaikan pendapat, sampaikanlah secara sukarela dan terbuka. Lalu angkat tangan terlebih dahulu, baru kalian menyampaikan pendapatnya, dan sampaikanlah secara baik dan sopan. Oke, apakah sudah terpahami? Sudah.
menjadi suatu kebiasaan dan melibatkan ketidakseimbangan kekuasaan sosial atau fisik. Hal ini dapat mencakup pelecehan secara lisan atau ancaman, kekerasan fisik atau paksaan, dan dapat diarahkan berulang kali terhadap korban tertentu, mungkin atas dasar ras, agama, gender, orientasi seksual, atau kemampuan. Bu, saya izin menambahkan. Boleh? Tindakan perundungan terdiri atas 4 jenis, yaitu secara emosi, fisik, verbal, dan media siber. Kebiasaan perundungan dapat berkembang di mana saja selagi terjadi interaksi antar manusia, misalnya dari mulai pemerintahan, organisasi, sekolah, tempat kerja, keluarga, dan lingkungan. Oke, baik. Jadi pengertian bullying sendiri itu merupakan perilaku negatif ya yang dilakukan secara berulang-ulang dengan maksud untuk menyebabkan ketidaksenangan atau menyakiti orang lain. Lalu ada macam-macam dari bullying. Kira-kira apa aja? Jadi saya ingin menjawab, Boleh? yang macam-macam itu ada bullying fisik, bullying verbal, dan bullying non verbal. Ya, bullying fisik, bullying Izin menambahkan lagi. boleh. Jadi macam-macam bullying kan banyak gitu ya. Misalnya ada juga yang namanya cyberbullying dan juga pelecehan seksual. Iya, betul. Tadi macam-macam bullying. Yang pertama ada verbal bullying. Nah, verbal bullying itu biasanya bullying seperti apa sih anak-anak? Sehingga verbal bullying itu berkaitan dengan kata-kata, jadi berupa ejekan, atau fitnah, celaan. Ya, betul. Verbal bullying itu adalah kata-kata atau pengungkapan yang dilakukan dengan cara mengungkapkan tapi menyakiti hati orang lain ya. Lalu selanjutnya ada bullying secara fisik, seperti contohnya memukul, ya, menonjok, dan bentuk fisik lainnya ya. Yang selanjutnya tadi ada bullying sosial. Nah, kalau bullying sosial itu biasanya itu bullying yang berkaitan dengan lingkungan sosial, kayak diasingkan, ya, diasingkan, terus pengucilan gitu. Lalu tadi yang terakhir ada cyberbullying ya. Nah, cyberbullying itu contohnya kayak misalkan komen-komen negatif di sosmed. Ya, betul. Nah, kalau ibu mau nanya kan cyberbullying ini banyak ya sekarang ya yang terjadi. Gimana sih tanggapan kalian terkait cyberbullying? Gimana cara mencegahnya? Ingin menjawab. Jadi di sini cara mencegah bullying yang pertama adalah demokrasi, yang kedua ada jalin pertemanan dengan banyak orang, yang ketiga ada tumbuhkan rasa percaya diri, yang keempat tidak terpancing untuk melawannya, yang kelima jadikan bullying sebagai penyemangat untuk sukses, yang keenam jangan menunjukkan sikap takut atau sedih. Yes, izin menjawab juga. Kalau misalkan cyberbullying itu kan berarti berkaitan dengan social media. Iya. Menurut saya sih kalau misalkan untuk pribadi, ya kalau misalkan untuk cara mencegahnya itu membela diri sendiri, itu bisa lebih berhati-hati lagi dalam. Karena kan kalau misalkan kita dapat komentar yang buruk, itu bisa jadi karena perilaku kita yang diuji. Jadi menurut saya lebih baik kita jaga diri dari cara kita mengakses Tadi semua yang udah dibilang ini gimana itu cara mencegah cyberbullying. Lalu kira-kira apa sih yang menyebabkan mencegah perilaku bullying? Saya ingin menjawab. Jadi ada berbagai sebabnya. Yang pertama itu masalah pribadi atau ketidakamanan, terus yang kedua lingkungan sosial, yang ketiga perbedaan dan stereotip. Bu, izin menambahkan. Selanjutnya ada kurangnya empati, pengaruh media dan teknologi, keterbatasan pengawasan atau penegakan aturan, serta keinginan dalam memenuhi sesuatu. Ya, betul. Tadi yang dibilang sama teman-teman. Ibu izin menambahkan sedikit ya. Bullying juga terjadi karena tradisi turun-temurun dari kakak kelas. Ya, betul banget ya itu. Terus keinginan untuk balas dendam. Nah, kan kalau kita udah punya dendam nih, biasanya kita kan mau gitu harus melakukan supaya dendam kita terbalas, maka kita melakukan bullying kepada orang lain. Lalu ada juga perasaan ingin menunjukkan kepuasan atau kekuatan dari dirinya. Kemudian kecewa juga terhadap perilaku orang lain itu bisa menyebabkan bullying atau dorongan untuk mendapatkan kepuasan.
menimbulkan perasaan depresi dan marah. Ya, terus ketika mereka nanti si korbannya ini ketika mereka marah, pelaku bullying ini akan merasa bahwa dirinya senang karena sudah berusaha untuk menyampaikan kepuasannya di mereka. Karena melihat mereka marah, melihat yang korbannya marah ini, maka pelaku bullying akan merasa senang. Selanjutnya juga kalau misalkan seorang anak yang kena bullying itu akan menyebabkan juga kepercayaan diri yang rendah. Karena mereka sering dibully, jadi kepercayaan diri mereka rendah, terus penilaian yang buruk atau tingginya tingkat depresi dan kecemasan yang dirinya miliki. Ada satu udah. Udah jangan ya. Jadi langsung ini apa ibu mulai dulu? Iya, saya mulai dulu. Oke. Edel. Dah. Oke. Kayaknya tadi binaan kelompoknya masih tegang nih ya. Biar nggak tegang, kita adakan ice breaking. Ice breakingnya itu namanya tepuk konsentrasi. Nah, tepuk konsentrasi ini saya minta kalian untuk memperagakan gaya kalian satu-satu, lalu nanti temannya akan memperagakan gaya temannya, lalu gaya dirinya. Oke, bisa. Dan mulai dari Carlita dulu. Gania. Gania kayak gitu. Oke, Anissa kayak gitu. Oke, terus gini. Oke, bagus. Ada lagi? Iya. Terus Riko? Oke, terus siapa sih? Awal? Gini. Oke, terus Kalita? Gini. Cika? Gini. Oke. Kita udah pada apa belum nih guys? Sudah. Ayo, kita mulai ya. Siap? Siap. 1, 2, 3. Konsentrasi dimulai. Kalita. Riko. Kali. Oke. Bullying itu sering terjadi di lingkungan sosial ya. Nah, kalau di sekolah pernah nggak sih terjadi bullying? Oke, apakah ada yang pernah mengalami bullying? Bisa boleh diceritakan? Oke, boleh. Aku SD. Iya, kenapa gini? Karena aku lagi aja diam di mana. Ada datang segerombolan anak-anak kayak membawa minuman. Dia mau diam, ada yang minum bawa kertas kayak sobekan gitu. Nah, minuman itu kayak dituang ke muka aku dan dilempar pakai kertas itu. Nah, anak berbahasa yang itu pada melapor ke guru. Kira ditindak lanjutin ke ruang kelas sekolah. Pada saat kamu mendapatkan bullying ya? Iya. Gimana perasaan? Aku takut, sedih, gemetar, semua gemetar kayak tubuh aku karena bisa digemetar sih. Lalu tanggapan gurunya gimana? Kayak gitu. Guru aku ya dia kayak ngomong yang si ini panggil dia. Udah mendapatkan sanksi? Udah. Sanksi nggak? Sanksinya waktu itu apa ya? Aku lupa. Itu pas SD. Aku lupa. Aku juga udah sanksi waktu. Ada sanksi ya. Nah, pelaku bullying ini tuh memang harus banget mendapatkan sanksi ya anak-anak. Karena kalau udah dibiarin itu bisa bahaya, bisa berakibat fatal juga. Selanjutnya ini kan bullying itu sering kalau misalkan ibu kasih 3 pilihan. Bullying ini sering terjadi di sekolah negeri, sekolah swasta, atau sekolah madrasah. Menurut kalian lebih sering terjadi di mana pelaku bullying? Negeri. Di negeri. Kenapa negeri? Kenapa?
Iya, kurang lebih. Jadi nggak ada pengawasan dari orang tua, dan kalau memang dia itu kena bully di sana, itu juga kan dia gimana ya, sedikit komunikasi kepada orang tua. Jadi dia susah juga buat ngabarin kalau dia tuh bully atau kayak dia kena bully gitu, susah untuk ngabarinnya. Dan di sana juga kan kita tahu mungkin ada beberapa sekelompok yang di sana tuh memang memihaknya pada yang bully ini gitu. Jadi menurut aku sih lebih karena dari sana, karena komunikasinya kurang sama orang tua. Lanjut ada lagi? Oke. Lalu bagaimana sih cara mencegah atau melawan bullying dari pribadi kalian aja masing-masing? Satu aja. Ya itu Bu, dengan sosialisasi mungkin. Dengan juga prestasi Karita? Ya, cara mencegah bullying. Mungkin kita harus saling ngomong sama orang lain, Dilihat dari tidaknya. Ya, oke. Aulia? kalau aku sih lebih ke tadi yang sebelumnya ya Bu, lebih ke diri sendiri, lebih ke ya percaya diri. Dan kalau memang ada kelompok yang mungkin kita belum biasa, coba kita menyesuaikan. Oke, percaya diri ya, Ringo? Mungkin lebih terbuka dengan lingkungan. Dengan orang tua juga ya. Terus Raffi? Tidak terpancing untuk melawan. Tidak terbaca untuk melawan itu betul. Siapa lagi? Kalau menurut saya itu lebih ke menjaga attitude dan cara berbicaranya. Oke, begitu deh. Dari Anissa? Kalau menurut saya kan biasanya di sekolah politik dan pandang rendah kan orang sang politik. Jadi mungkin salah satu caranya bisa kayak membangun image yang bagus gitu di mata kuliah. Kayak nanti cara yang di usul Jika mungkin bisa dengan menunjukkan prestasi kita atau dengan menempatkan diri kita pada kalangan yang istilahnya tidak bagus. Bisa memilih teman ya. Oke. Itu apa terakhir Kenya? Itu melibatkan guru dan sekolah. Melibatkan guru dan sama-sama. Oke, betul banget. Oke. Kita sudah ada di penghujung dari kegiatan ini. Ibu mau kalian memberikan pesan dan pesannya untuk bimbingan konseling ini, untuk bimbingan kelompok kita kali ini. Ada yang mau? Ada skip dulu dah.